Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton. Masih di pembahasan soal P3K keperawatan. Oh ya teman-teman, kalau ada suara-suara orang yang lagi nyanyi mohon diabaikan ya. Biasa lagi ada hiburan. Yuk langsung saja kita ke soal yang pertama. Anak perempuan 8 tahun masuk ke IGD karena demam sejak 3 hari yang lalu. Hasil pengkajian suhu 39 derajat Celcius, mengeluh sakit kepala dan lemas. Perawat kemudian melakukan rampling lead test dan saat ini sudah memompa manset sesuai dengan MAP. Apakah tindakan selanjutnya pada kasus tersebut? A. Menentukan tekanan darah sistolik dan diastolik anak. B. Melepas manset secara perlahan. C. Mencatat jumlah peteki pada area yang ditandai. D. Menahan tekanan manset selama 5-10 menit. Atau E. Menghitung tekanan sistolik dan diastolik. Ya, kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Dan ini dia langkah-langkah dari rampling lead test ya. Yang pertama, siapkan dan dekatkan alat. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, jelaskan prosedur dan meminta inform consent. Yang keempat, atur posisi berbaring. Yang kelima, pasang manset dan posa cubiti di atas posa cubiti. Yang keenam, lakukan pengukuran tekanan darah dan hitung MAP. Kemudian pompa ulang manset hingga tekanan sesuai perhitungan MAP. Kemudian tahan tekanan manset selama 5-10 menit. Kemudian hitung jumlah peteki yang muncul di area yang ditandai. Kemudian lepas manset secara perlahan. Evaluasi respon klien. Bereskan peralatan dan dokumentasikan hasil pemeriksaan dan respon klien. Berarti di sini kan sudah memompa manset sesuai dengan MAP. Maka jawabannya adalah tahan tekanan selama 5-10 menit, yang D. Baik, soal berikutnya. Seorang perempuan 36 tahun dibawa ke rumah sakit dengan sesak napas akibat debu ketika membersihkan rumah. Klien diketahui memiliki riwayat asma sejak 5 tahun yang lalu. Hasil pengkajian, pasien tampak sesak, wheezing di seluruh lapang paru dan frekuensi napas 28 kali per menit. Apakah tindakan yang tepat dilakukan oleh perawat? A. Posisikan semipauler. B. Pemberian bronkodilator. C. Mengajarkan batuk efektif. D. Fisioterapi dada. Atau E. Pemasangan WSD. Dari data yang kita dapatkan, ini menderita asma dan ada suara wheezing ya, berarti ada penyempitan saluran napas ya. Jadi ini sempit, ini jadi keluarlah bunyi wheezing, maka kita harus lebarkan saluran pernapasan dengan cara pemberian bronkodilator yang B. Makin kenceng ya teman-teman musiknya. Oke, soal nomor 3. Seorang perawat komunitas melakukan kunjungan rumah. Hasil kunjungan, salah seorang anggota keluarga memiliki riwayat hipertensi. Saat dilakukan pemeriksaan, tekanan darah 170/90 mmHg, nadi 130 kali per menit. Klien memiliki kebiasaan mengkonsumsi jeroan dan makanan bersantan. Apakah intervensi yang tepat yang bisa diberikan kepada klien? A. Manajemen lingkungan. B. Memberikan pendidikan kesehatan tentang pola hidup sehat. C. Memberikan pendidikan kesehatan tentang gizi seimbang. D. Memberikan pendidikan kesehatan tentang diet hipertensi. Atau E. Memberikan pendidikan kesehatan tentang pengobatan yang dianjurkan. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Nah, data fokus berdasarkan hasil kunjungan adalah salah seorang anggota keluarga memiliki riwayat hipertensi dan saat dilakukan pemeriksaan tekanan darah 170/90. Klien memiliki kebiasaan mengkonsumsi jeroan dan makanan bersantan. Berdasarkan data, maka masalah keperawatan pada kasus di atas adalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif, sehingga intervensi yang tepat dilakukan berdasarkan data adalah memberikan pendidikan kesehatan tentang diet hipertensi karena klien memiliki kebiasaan mengkonsumsi jeroan dan makanan bersantan. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik, soal nomor 4.
Seorang laki-laki 23 tahun dirawat dengan cedera kepala berat karena kecelakaan lalu lintas. Pasien mengalami penurunan kesadaran, tekanan darah 100/60 mmHg, nadi 102 kali per menit, frekuensi napas 32 kali per menit, dan suhu 37,8 derajat Celcius. Pasien mengucapkan suara tidak jelas. Saat dilakukan rangsangan nyeri, pasien membuka mata dan sikut fleksi abnormal. Bagaimana nilai GCS pada pasien? Baik, kita hitung sama-sama ya. I, kemudian verbal, dan motorik. Oke. Nah, I-nya berapa? I-nya membuka mata melalui rangsangan nyeri. Oke, kalau membuka mata dengan spontan itu nilainya 4, kemudian dengan suara atau panggilan nilainya 3, dengan terangsang nyeri nilainya 2. Kemudian verbalnya itu suara yang tidak jelas. Verbal itu kalau normal itu 5 ya. Kemudian kalau disorientasi itu nilainya 4. Kemudian kalau kata-kata itu nilainya 3. Dan suara tidak jelas itu berarti mengerang ya teman-teman. Berarti nilainya 2. Kemudian fleksi abnormal. Kalau gerakannya normal itu adalah 6. Kemudian kalau melokalisir nyeri itu adalah 5 maaf. Kemudian menghindari nyeri skornya 4. Kemudian ini fleksi abnormal. Fleksi abnormal itu skornya 3. Oke, jadi jawabannya adalah E2, V2, dan M3. Yang mana? Yang A. Sepakat ya teman-teman ya? Oke. Kalau tidak sepakat bisa kita diskusikan di kolom komentar. Soal berikutnya. Di sebuah desa terdapat 8 orang balita mengalami demam, batuk, dan sesak nafas. 5 diantaranya terkonfirmasi terkena difteri. Apakah tindakan yang paling tepat yang harus dilakukan untuk mengatasi penyebaran penyakit di atas? A. Melakukan pengobatan. B. Melakukan proses rujukan. C. Memberikan penkes tentang proses terjadinya penyakit. D. Memberikan penkes imunisasi dan pemberian imunisasi. Atau E. Melakukan screening kesehatan. Baik, yang mana teman-teman jawabannya? Di sini ada 5 balita terkonfirmasi terkena difteri. Salah satu pencegahan penyakit difteri itu adalah dengan imunisasi DPT ya. DPT itu untuk mencegah difteri, pertusis, dan tetanus. Jadi jawabannya adalah memberikan penkes imunisasi dan pemberian imunisasi, yang D. Baik, kita ke soal berikutnya. Di ruang rawat bedah, ketua tim sedang memimpin diskusi bersama perawat ruangan setelah melaksanakan handover. Ketua tim membahas mengenai rencana asuhan keperawatan yang akan dilakukan oleh perawat dan persiapan akan dilaksanakan ronde keperawatan shift tersebut. Apakah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perawat di ruangan? A. Pre-conference. B. Supervisi. C. Post-conference. D. Komunikasi esbar. Atau E. Ronde keperawatan. Jawabannya yang mana teman-teman? Ini kata kuncinya diskusi setelah melaksanakan handover. Jadi jawabannya adalah pre-conference. Kemudian kalau misalnya diskusi sebelum handover, misalnya ketua tim ini akan menghandoverkan ke shift berikutnya. Kemudian diskusi dulu dengan tim yang melaksanakan tugas, itu berarti post conference ya. Kalau supervisi ya dilakukan penilaian ya terhadap perawat pelaksana. Kemudian komunikasi esbar itu situasi, background, assessment ya, dan rekomendasi. Kalau ronde keperawatan itu adalah membahas asuhan keperawatan pada pasien tertentu. Di sini akan dilakukan ronde keperawatan ya di sini ya. Oke, berarti akan membahas kasus sulit pada pada pasien gitu kan. Kalau diskusi refleksi kasus itu membahas sebuah kasus, misalnya ada kejadian tidak diinginkan atau kejadian nyaris cedera, maka itu kita diskusikan, diskusi refleksi kasus. Waduh, ini musiknya tambah kenceng teman-teman. Semoga teman-teman masih konsentrasi. Soal nomor 7. Seorang laki-laki 45 tahun dirawat post operasi kraniotomi. Hasil pengkajian pasien tampak hemiparase dekstra, tidak mampu menggerakkan tubuhnya, serta refleks fisiologis melambat. Saat dilakukan pemeriksaan otot ekstremitas dekstra, pasien hanya bisa menggerakkan, tidak mampu untuk mengangkat tangannya. Berapakah nilai kekuatan otot pasien? A1, B2, C3, D4, atau E5. Kira-kira yang mana teman-teman?
Baik, satu itu adalah jika hanya ada tonus otot ya teman-teman. Kemudian kalau dua itu hanya bisa menggerakkan sendi atau hanya bisa bergeser-geser, tidak mampu mengangkat tangan atau melawan gravitasi. Maka jawabannya adalah yang B. Kalau yang tiga itu mampu melawan gravitasi tapi tidak mampu menahan tahanan ringan. Kalau empat itu mampu menahan tahanan ringan, dan yang lima itu adalah normal. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian soal berikutnya. Perawat sedang mengunjungi keluarga binaan dengan lansia 62 tahun. Klien mengeluh sering merasa haus dan BAK di malam hari sejak seminggu lalu. Tidak ada riwayat DM dan belum pernah cek gula darah. Hasil pengkajian GDS 220 mg per desiliter. Pola makan tidak teratur dan jarang berolahraga. Klien bertanya-tanya tentang kondisi yang dialaminya sekarang. Apakah tindakan keperawatan yang tepat diberikan pada klien? A. Menganjurkan klien untuk rutin melakukan olahraga. B. Memberikan pendidikan kesehatan mengenai diabetes mellitus. C. Menganjurkan klien untuk mematuhi diet. D. Mengajarkan klien senam kaki diabetik. Atau E. Menganjurkan klien untuk rutin memeriksakan gula darahnya. Kira-kira yang mana teman-teman? Oke. Data yang kita butuhkan ada ya. Klien bertanya-tanya tentang kondisi yang dialaminya sekarang. Berarti ini diagnosanya adalah kurang pengetahuan. Maka kalau kurang pengetahuan kita berikan pendidikan kesehatan yang B ya. Pasti teman-teman sudah tahu ya jawabannya ya. Ini gampang banget. Baik, kita ke soal berikutnya. Pihak rumah sakit menerima komplain dari keluarga karena permasalahan tempat tidur pasien tidak seimbang dan rodanya tidak bisa digerakkan. Perawat telah melaporkannya, namun pihak manajemen sudah memastikan bahwa barang tersebut baru dibeli itu dalam kondisi baik. Jika ada masalah berarti ada kelalaian dari perawat ruangan. Hal tersebut menimbulkan perselisihan antar perawat dengan bidang manajemen keperawatan. Apakah jenis konflik yang terjadi pada rumah sakit tersebut?